Kemudian yang ketujuh adalah pembuatan nilai untuk materi soal SKD sebagaimana tersebut pada diktum pertama, yaitu adalah untuk materi soal TIU dan TWK bobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman-teman sehat selalu teman-teman ya. Jadi di sini kita akan membahas ya, lagi-lagi sudah keluar keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di tahun 2024 teman-teman ya, dengan nomor 321 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Nah, sebelum kita jelaskan dan kita buka untuk bagaimana tentang keputusan Menteri dan surat edarannya teman-teman ya, ada baiknya bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang informasi yang terbaru tentang P3K dan CPNS di tahun 2024 ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Jadi di sini kita akan membahas nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Nah, karena memang tahun kemarin banyak yang tidak mengerti ya, karena memang untuk PNS di tahun kemarin hanya pusat saja. Kalau daerah rata-rata P3K semuanya. Nah, ternyata di sini di tahun ini ada PNS dan P3K. Nah, mungkin mekanismenya seperti apa? Belum tahu ya teman-teman ya. Apakah untuk fresh graduate, kemudian untuk yang honorer dan lain sebagainya. Karena memang nantinya akan ada pembagian yang nantinya untuk fresh graduate, kemudian untuk yang honorer, jadinya akan disamaratakan teman-teman ya. Oke, langsung saja. Nah, ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ya. Langsung saja ini menimbang mengingat tidak perlu teman-teman ya. Nah, untuk peraturan pemerintah juga tidak perlu teman-teman ya. Yang penting intinya saja ya. Nah, jadi di sini untuk menetapkan memutuskan teman-teman ya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya tentang ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama seleksi kompetensi dasar atau SKD pengadaan pegawai negeri sipil anggaran tahun 2024 meliputi tes wawasan kebangsaan teman-teman ya atau TWK, tes intelijensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP teman-teman ya. Jadi di sini harus semuanya mengerti teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru fresh graduate, mohon nantinya mulai sekarang ya harus belajar teman-teman ya. Karena di sini sudah ada kisi-kisi ya untuk tes SKD untuk CPNS di tahun ini, yaitu adalah TWK, TIU, dan TKB. Nah, seperti apa? Nantinya langsung sampean atau Anda ini langsung cari di Google atau searching ya teman-teman ya. Jadi wawasan kebangsaan itu seperti apa, tes intelijensia umum itu seperti apa, tes karakteristik pribadi itu seperti apa, atau bisa langsung ada bimbel ya, bimbingan belajar banyak sekali teman-teman ya di situ. Jadi teman-teman harusnya belajar mulai dari sekarang ya, karena memang untuk pengadaan ASN mungkin Agustus September sudah mulai teman-teman ya. Oke. Lanjut yang kedua, materi SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi A. TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Nah, ini dijelaskan teman-teman ya pada diktum kedua. Ya, karena di sini TWK ya, tes wawasan kebangsaan ya. Yang pertama adalah nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional teman-teman ya. Jadi ini kisi-kisi untuk tesnya teman-teman ya. Kemudian dua, integritas dengan tujuan mampu menunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai suatu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Nah ini ya, materinya ini harus dikuasai teman-teman ya, karena memang nanti TWK juga itu soalnya sangat menjebak sekali ya, teman-teman harus siap ya. Kemudian bela negara, nah ini dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Kemudian 4, pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakteristik positif melalui pemahaman dan pengamalan
Nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman ya. Kemudian bahasa negara dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini kisi-kisinya teman-teman ya. Nah, kemudian TIU teman-teman ya. TU bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama adalah kemampuan verbal yang meliputi A. Analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, jadi analogi teman-teman ya. Jadi harus belajar juga analogi ya, karena di situ ada termasuk dalam TIU ya, tes intelijensi umum. Kemudian silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Kemudian C, analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, jadi di sini juga ada analitis juga teman-teman ya. Jadi harus paham juga ya. Kemudian yang poin kedua, kemampuan numerik yang meliputi A. Berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Kemudian B. Deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Nah, ini juga harus dikuasai teman-teman ya. Kemudian C. Perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Nah, kemudian D. Soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan ya. Kemudian poin 3 ada juga ya, kemampuan figural yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep berhubungan tersebut pada situasi lain teman-teman ya. Jadi harus dikuasai juga analogi, kemampuan figural ya. Kemudian B, ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Nah, ini juga harus dikuasai. Kemudian C, serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar juga ya. Kemudian C, TKP ya. Jadi ada TIU, kemudian TWK, kemudian terakhir adalah TKP ya. Ini bagi untuk CPNS teman-teman ya. Jadi kalau P3K beda lagi ya teman-teman ya. Nanti akan dijelaskan ya. TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan ya. Yang pertama adalah pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki ya. Kemudian 2, jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagai informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif teman-teman ya. Kemudian 3, sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya dan sebagainya teman-teman ya. Kemudian 4, teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Nah, jadi di sini untuk kisi-kisinya semuanya teman-teman ya. Jadi kisi-kisi tentang CPNS dan nah ini semuanya sudah dikupas dan dijabarkan oleh pemerintah teman-teman ya melalui peraturan perundang-undangan teman-teman ya. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Kemudian 5, profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan ya, teman-teman ya. Kemudian 6, anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme cenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi teman-teman ya. Nah, jadi di situ untuk kisi-kisinya teman-teman ya. Jadi harus paham semuanya ya. Teman-teman harus mulai belajar mulai dari sekarang ya. Kemudian poin yang ketiga yaitu adalah SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit. Nah, ini juga sangat penting sekali teman-teman ya. Nantinya 100 menit ini harus selesai semuanya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ikut juga ya dalam tes-tes ya.
ada simulasi, kemudian ada yang berbayar juga teman-teman ya. Di situ sangat penting sekali ya, karena itu melatih kemampuan kita yang nantinya untuk 100 menit itu bisa mengerjakan selesai apa tidak teman-teman ya. Kemudian yang keempat, durasi waktu pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Nah, nantinya untuk diktum ketiga ini ya, untuk 100 menit ini mungkin akan ditambahi untuk yang mohon maaf, untuk yang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Nantinya mungkin akan dilebihkan ya. Biasanya seperti itu untuk tahun-tahun kemarin teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian yang kelima, SKD bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum keempat dilaksanakan pada durasi waktu 130. Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk yang keempat ya, untuk yang mohon maaf disabilitas nantinya akan 130 menit. Jadi ada tambahan waktu ya, karena memang disesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya. Kemudian yang keenam, jumlah soal keseluruhan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 110 butir soal dengan rincian A, TWK terdiri dari 30 butir soal, kemudian TIU terdiri dari 35 butir soal, kemudian TKP terdiri dari 45. Nah, jadi totalnya semuanya adalah 100 teman-teman ya. Oke. Oh maaf, 110 teman-teman ya. Nah, jadi setiap 1 menit, sebelum 1 menit berarti teman-teman harus selesai teman-teman ya. Harus selesai mengerjakan ya. Karena waktunya ini 100 menit ya teman-teman ya. Jadi kurang dari 1 menit sudah harus selesai ya untuk satu soal ya. Oke, kemudian yang ketujuh adalah pembuatan nilai untuk materi soal SKD sebagaimana tersebut pada diktum pertama, yaitu adalah untuk materi soal TIU dan TWK bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 ya. Jadi kalau teman-teman benar dengan menjawab akan bernilai 5 dan kalau tidak menjawab atau salah bernilai 0 ya. Kemudian B untuk materi soal TKP bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi adalah 5 serta tidak menjawab bernilai 0. Nah, jadi untuk TKP ini menurut pengalaman ya teman-teman ya, karena memang ini jawabannya sebenarnya sama semua. Jadi pilih yang paling terbaik. Nah, itu paling terbaik adalah paling tinggi nilainya 5. Nah, kemudian ada bobotnya yang semakin turun nanti akan hanya paling rendah adalah 1 teman-teman ya. Oke, lanjut untuk yang ke-8, nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 550 dengan rincian 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, kemudian 225 untuk TKP. Jadi totalnya 550. Nah, ini maksimal ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ke-9, nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pegawai negeri sipil 1 periode berikutnya ya. Jadi nanti nilai SKD-nya ini bisa untuk tahun depan ya teman-teman ya. Jadi nilai SKD yang diperoleh peserta seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan pegawai negeri 1 tahun periode berikutnya. Jadi nanti bisa dipakai untuk nilai SKD di tahun depan teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bisa ya. Nah, tergantung karena memang peraturan dari pemerintah itu sangat berubah-ubah ya teman-teman ya. Karena tahun kemarin juga katanya tidak ada CPNS. Nah, ini ternyata ada CPNS untuk tahun ini ya. Oke, ke-10 dalam hal peserta seleksi pengadaan pegawai negeri sipil mengikuti seleksi pada periode berikutnya maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Nah, oh ternyata di sini dalam hal peserta seleksi pegawai negeri sipil mengikuti seleksi pada periode berikutnya maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Oh berarti tidak ya teman-teman ya. Jadi tetap nilai SKD sesuai dengan di tahun yang dia melamar teman-teman ya. Maaf ya. Oke, nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi teman-teman ya. Jadi di sini ada teman-teman ya, penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11 yaitu adalah 65 untuk TWK, 80 untuk TIU dan 166 untuk TKP teman-teman ya. Jadi di sini nanti ada batas minimal ya. Jadi kalau semuanya tidak bisa untuk minimal otomatis nanti
akan terlempar teman-teman ya, otomatis tidak passing grade teman-teman ya. Oke, ke-13, ketentuan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 berlaku pada penetapan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra atau putri Kalimantan ya. Nah, jadi di sini ada ke-12 juga berlaku pada kebutuhan semuanya ya, khusus putra putri Kalimantan ya. Kemudian keempat, ketentuan sebagian dimaksud pada diktum ke-12 dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus. Ya, putra putri lulusan terbaik berbagai terikat dengan pujian atau komlut ya, diaspora, penyandang disabilitas, putri putra Papua, putra putri daerah tertinggal. Nah, nantinya juga ada khusus ya untuk yang di diktum ke-14. Nah, kemudian ke-15, penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus putra atau putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau kamlet dengan kebutuhan khusus diaspora sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14, yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah ya. Jadi seluruhnya ya. TIU, kemudian TWK, kemudian TKP itu 311 minimal ya, paling rendah. Kemudian nilai TU paling rendah 85. Nah, jadi sudah ada ketentuan ya bagi teman-teman yang kumlot ya, teman-teman ya. Oke, kemudian yang keenam, penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus ya, penyandang disabilitas, kebutuhan khusus putra-putri Papua, dan kebutuhan khusus putra-putri daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14, yaitu adalah A. Nilai kumulatif SKD paling rendah 286, kemudian nilai TU paling rendah 60. Nah, ini memang ada dikecualikan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman kita yang ada di Papua dan kemudian di putra-putri yang di daerah tertinggal nanti memang ada diskon ya, atau nilainya diminimalisir ya teman-teman ya, karena mungkin disesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ya. Baru saja ya tanggal 29 Juli tahun 2024 teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman ya, mungkin saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi di sini ada nilai ambang batas untuk PNS di tahun 2024 teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat ya untuk informasi seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.